keseluruhan tim juga di sini. Tapi sebelum kita melihat ke arah leaderboard, kita melihat terlebih dahulu MVP of the match kita yaitu Vintores dari FaZe Clan yang sudah mengamankan 7 elimination point. Yes, 824 damage, 24 menit 59 detik untuk survival time-nya. Ih, tanggung banget, sedetik lagi 25 menit itu. 129 meter, ini juga tanggung banget. Dikit lagi 130 meter untuk jarak eliminasi. 42,5% untuk tim contribution untuk seorang Vintores. Tanggung banget, sedikit lagi 42,6%. Enggak gitu. Tapi kalau di luar ya, Apa-apa. 42,5 itu udah dibuletin jadi 43. Iya, betul. Karena buletinnya ke atas ya. Betul. Oke teman-teman sekalian, setelah kita melihat MVP tadi, kita juga sudah bisa melihat match rankings di mana FaZe Clan menjadi tim yang paling kuat di map Miramar tadi dengan membawa pulang winner chicken dinner dan juga 13 total elimination point. Sementara itu MS Chonburi ada 8 elimination, tim Secret di bawahnya ada 5 elimination, For Rivals juga di posisi keempat membawa pulang 4 elimination point. Ya, sisanya ada Onyx dengan 4, Infinity 8 elimination, terus EVOS 4, Bigetron 5, GD 1, RRQ 2, Vampire DX tidak mendapatkan elimination sama sekali, Eagle Esport, BN dan juga Geekfam mendapatkan 1 elimination, sementara Axis sama seperti Vampire dan juga DX tidak ada elimination point yang mereka kumpulkan di game kedua atau Miramar tadi. Well, kalau misalnya kita intip-intip dari hasil ini ya, walaupun EVOS dan juga tim BTR masih belum bisa survive sampai late game, at least mereka bisa mengumpulkan elimination point yang cukup signifikan gitu untuk bisa menambahkan poin mereka sampai akhir pertandingan nanti. Yes, apalagi kalau kita berbicara tentang kejar-kejaran poin ini lagi ketat-ketatnya banget. Mereka lagi mepet-mepet banget poin-poinnya. Jadi melewatkan sebuah game itu udah pasti bakal rugi banget. Ya. Karena beda poinnya lagi tipis-tipis banget nih untuk banget. yang ada di papan tengah. Ingat, yang diperbutkan tidak hanya untuk menjadi juara dan pecahan dari prize poolnya, tapi 1, 2, dan 3 tiket menuju ke PMGC. Pastinya, yang dimana kalian juga bisa melihat adanya head to head antara Ponzai dan juga Vintores di sini sebagai pengambil titel MVP kita. Tapi kita sudah move on terlebih dahulu ke arah perolehan elimination dan juga damage dari keseluruhan tim yang bermain. Yang dimana kalian bisa lihat ada FaZe Clan yang mempunyai gedung pencakar langit paling tinggi. Ini gedung pencakar langitnya tinggi, terus Fondasi. paku buminya juga dalam banget ini. Bumi. Sampai 2196 meter kayaknya. Ini udah bener-bener dalam banget damage yang diberikan oleh FaZe Clan di game kedua pada hari ini. Dan kita lihat ada beberapa tim memang yang tidak terlihat bagus dalam segi fight ya. Kayak Vampire hanya dengan 20 damage. Lalu DX. dari DX juga hanya mendapatkan 92 damage. Siapa lagi? Ya itu dua yang paling kecil sih. Sisanya setidaknya ada mendapatkan kurang lebih 300 plus atau 250 plus damage untuk game tadi. Tapi kita juga bisa melihat kali ini ada overall statistik yang sudah dihasilkan para pemain. Di game kedua kita Miramar adalah 57 total elimination point. Healingnya standar 7.621, knockout juga 56, throwable-nya yang digunakan ada sekitar 266 yang memang sedari tadi kita ngelihat ya banyak banget smoke yang udah di setup dengan granat-granat juga yang dilemparkan satu persatu dari mereka semua. Betul, berterbangan pokoknya menjadi red zone buatan dan berbahaya banget untuk beberapa tim memang yang tempat hidingnya tidak terlalu luas, sempit banget entah dalam ruangan, entah dalam sebuah gundukan, itu yang berbahaya banget kalau ada lemparan utility yang dilakukan oleh tim-tim di sekitar mereka. 4 airdrop loot. Lumayan banyak untuk Miramar kali ini dengan jarak eliminasi terjauh ternyata diamankan oleh seorang Ponzai dengan 283 meter. Tidak heran karena kita berbicara Miramar, cukup banyak area open field, apalagi kalau punya sniper dan juga scope yang benar-benar nge-support, ini bisa mendapatkan jarak elim yang begitu jauh kalau kita berbicara di Miramar. Betul. Untuk keseluruhan overall statistik sudah bisa kita sajikan di sini dan nampaknya sesaat lagi kita akan melihat hasil perolehan poin dari masing-masing tim di sini. Tim Secret dan juga tim BTR masih berdiri kokoh di top 2 kali ini. Tapi lihat FaZe Clan sedikit demi sedikit merangkak naik ke posisi ketiga dengan sekarang sudah mengumpulkan total 122 poin. Ini sebenarnya yang paling gue khawatirkan banget sih. Gue tuh mau prediksi ya, di top 3-nya, kita ngomongin top 3, gue prediksi tuh bakal ada satu tim Indonesia. Waktu itu gue pernah ngomong, tapi untuk menuju ke PMGC-nya, setidaknya satu tim bisa masuk, tapi bisa 2. Nah,
satu slotnya lagi ini berdasarkan lemparan slot dari tim-tim yang sudah Iya. berada di PMGC terlebih dahulu. KTS. Kayak TS udah dapat, Fast Clan udah dapat, mungkin bakal terlempar ke bawah, dan ke bawah terus kalau misalkan tim-tim yang sudah mendapatkan tiket PMGC, mereka ada di bagian papan atasnya. Dan ini halaman kedua, di mana ada dua tim Indonesia yang masih butuh support kita, apalagi Genesis Dogma kali ini yang masih berada benar-benar di bagian bawah. Kita harus support dengan 3 game terakhir, semoga mereka bisa memberikan yang terbaik. Dan RRQ nih, gue berharap banget RRQ bisa bermain seperti apa yang mereka sajikan di hari pertama. Iya. Mereka main bagus banget loh hari Betul. pertama.